Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama Imas. Hari ini aku masih akan melanjutkan pembahasan mengenai metodologi penelitian. Di video sebelumnya aku sudah membahas tentang definisi metode penelitian, jenis-jenis datanya, tujuannya untuk apa, skala pengukurannya apa aja, sumber-sumber datanya dari mana saja, dan ada banyak lagi. Untuk video kali ini aku akan bahas mengenai variabel moderating, variabel intervening, dan juga bagaimana sih persamaan regresinya. Jadi kita langsung aja ke materinya yuk. Yang pertama yaitu ada variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Contoh penggunaan variabel moderating yaitu dengan judul pengaruh laba sebelum pajak kini, aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba dengan penurunan tarif pajak sebagai moderasi. Nah, rumusan masalah yang bisa digunakan contohnya yaitu 1. Apakah terdapat pengaruh laba sebelum pajak kini terhadap persistensi laba? 2. Apakah terdapat pengaruh aliran kas operasi terhadap persistensi laba? 3. Apakah terdapat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba? Dan yang keempat, apakah penurunan tarif pajak memoderasi pengaruh laba sebelum pajak kini terhadap persistensi laba? Kemudian di sini ada kerangka konseptual untuk variabel moderating. Bisa dilihat bahwa H1 terdapat pengaruh positif laba sebelum pajak kini terhadap persistensi laba. H2 terdapat pengaruh positif aliran kas operasi terhadap persistensi laba. H3 terdapat pengaruh positif perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. H4 penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh laba sebelum pajak kini terhadap persistensi laba. H5 penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh aliran kas operasi terhadap persistensi laba. Dan H6 penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. Kemudian yaitu ada persamaan regresi. Untuk hipotesis 1, 2, dan 3 yaitu PL atau persistensi laba sama dengan konstanta ditambah koefisien regresi variabel laba sebelum pajak ini ditambah koefisien regresi variabel aliran kas operasi ditambah koefisien regresi variabel perbedaan laba akuntansi dan pajak ditambah koefisien regresi variabel return on asset atau ROA ditambah koefisien regresi variabel size ditambah koefisien regresi variabel leverage ditambah koefisien regresi variabel revenue juga ditambah dengan residual atau error. Kemudian untuk hipotesis 4, 5, dan 6 yaitu PL atau persistensi laba sama dengan konstanta ditambah dengan koefisien regresi variabel laba sebelum pajak ini ditambah dengan koefisien regresi variabel aliran kas operasi ditambah koefisien regresi variabel perbedaan laba akuntansi dan pajak kemudian ditambah lagi dengan koefisien regresi variabel laba sebelum pajak ini dikali dengan penurunan tarif pajak ditambah lagi dengan koefisien regresi variabel aliran kas operasi dikalikan lagi dengan penurunan tarif pajak ditambah dengan koefisien regresi variabel perbedaan laba akuntansi dan pajak kemudian dikalikan lagi dengan penurunan tarif pajak tadi kemudian ditambah lagi dengan koefisien regresi variabel return on asset atau ROA ditambah dengan koefisien regresi variabel size dan juga ditambah dengan koefisien regresi variabel leverage lalu ditambah koefisien regresi variabel revenue dan kemudian terakhir ditambah dengan residual atau error. Variabel berikutnya yaitu variabel intervening. Variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating. Fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contoh penggunaan dari variabel intervening ini yaitu dengan judul pengaruh generic strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise dengan investment opportunity set sebagai variabel intervening. Rumusan masalah yang bisa digunakan yaitu diantaranya 1. Apakah generic strategi dan corporate governance berpengaruh terhadap investment opportunity set? 2. Apakah generic strategi corporate governance dan investment opportunity set
berpengaruh terhadap sustainable enterprise? Yang ketiga, manakah yang lebih memiliki pengaruh langsung, generic strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise, atau pengaruh tidak langsung generic strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise melalui investment opportunity set? Kemudian, untuk rangka konseptual dari variabel intervening ini bisa dilihat bahwa H1 yaitu terdapat pengaruh positif dari generic strategi terhadap investment opportunity set. H2 terdapat pengaruh positif dari corporate governance terhadap investment opportunity set. H3 terdapat pengaruh positif dari generic strategi terhadap sustainable enterprise. H4 terdapat pengaruh positif dari corporate governance terhadap sustainable enterprise. Dan H5 yaitu terdapat pengaruh positif dari investment opportunity set terhadap sustainable enterprise. Kemudian yaitu ada persamaan regresi. Untuk persamaan regresinya untuk H1 dan H2 yaitu IO atau investment opportunity set sama dengan konstanta ditambah dengan koefisien regresi variabel generic strategi, kemudian ditambah dengan koefisien regresi variabel corporate governance, kemudian ditambah dengan koefisien regresi X1, X2, X3, atau seterusnya, dan juga ditambah dengan residual atau error. Dan untuk H3, H4, dan H5-nya, yaitu SE atau Sustainable Enterprise sama dengan konstanta ditambah dengan koefisien regresi variabel generic strategi, ditambah koefisien regresi variabel corporate governance, ditambah dengan koefisien regresi variabel investment opportunity set, yang kemudian ditambah lagi dengan koefisien regresi X1, X2, X3 juga, kemudian ditambah juga dengan residual atau error. Nah, untuk pembahasan kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.